siang Ibu. Maaf Pak, saya datang mengganggu. Iya, tidak apa. Ya, mungkin ada hal yang perlu Ibu mau sampaikan pada saya. Iya, ini saya minta Pak, ada waktu kan untuk saya? Ada Ibu, ada. Saya coaching ini tentang saya punya muridnya Pak. Oh, Ibu. Oh, baik, sudah kalau gitu. Nah, begini, kita dulu di sini atau mau cari tempat yang lain? Iya, mana-mana saja terserah Pak. Kalau gitu karena rasa nyaman, biar di sini saja Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, sudah. Ini, Bagaimana Ibu? ya ini saya kepikiran terus Pak selama ini. Saya bingung dengan nilai murid-murid saya di semester 1 itu Pak. Banyak saya murid yang masih nilainya masih kurang kagak ya. Jadi maksud saya itu Pak, supaya di semester ke depan ini, pas di semester 2 ini bisa nilainya bisa ditingkatkan lagi. Apalagi sementara kita ini lagi PTS. Gitu. Iya. Berarti Ibu punya situasinya seperti itu. Kira-kira tujuannya kita dulu ini nih dari situasinya Ibu itu apa? Iya, situasi saya itu tujuan kita dulu itu peningkatan nilai itu sejelasnya Pak. Itu dari saya yang saya menceritakan selama ini yang situasi di kelas itu Pak. Oh, berarti tujuannya hari ini meningkatkan prestasi belajar murid di semester berikut. Iya, betul Pak, betul sekali. Baik, sudah kalau begitu. Baik, dengan situasi seperti itu, kira-kira selama ini hal apa saja yang pernah Ibu buat di kelas itu? Oh, di kelas itu biasa-biasa saja Pak, seperti yang dulu. Ya, pertama itu dengan metode ceramah yang diberikan. Setelah itu ada diskusi dalam kelompok, penugasan, juga tanya jawab. Itu yang saya lakukan di kelas selama ini. Tapi saya lihat anak-anak itu tidak aktif Pak, dibandingkan dengan tahun kemarin itu. Yang beda, ya beda, apalagi di 2 tahun lalu itu yang sebelum COVID itu mereka itu tidak aktif. Tapi mungkin selama ini di saat Ibu mengamati anak-anak dalam proses pembelajaran yang tidak aktif itu, metode-metode apa yang Ibu terapkan sehingga tidak ada keaktifan di antara anak-anak? Ya, metode yang saya terapkan seperti yang saya jelaskan tadi di Pak, yang metode ceramahnya, terus metode diskusi dan penugasan. Yang kelihatan ketara itu di metode tanya jawab. Oh baik, berarti coba Ibu pikirkan lagi metode yang cocok yang mungkin pernah Ibu buat sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya itu yang membangkitkan rasa semangat anak itu untuk belajar sehingga mereka bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Mungkin ada metode lain yang Ibu pernah buat sebelumnya. Iya, yang saya pernah buat itu Pak, metode tanya jawab. Tanya jawab. Iya. Metode tanya jawab itu ketika kita melakukan metode tanya jawab, yang pemberian soal itu kelihatan minat mereka itu tinggi sehingga mereka itu aktif sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, karena tujuannya Ibu tadi itu adalah meningkatkan prestasi belajar anak di semester ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu buat selanjutnya? Oh, rencana yang akan saya buat selanjutnya yang pertama sekali dalam pikiran saya itu saya akan mengadakan pendekatan dengan orang tuanya lebih dahulu Pak. Jadi maksud saya mau bentuk kelompok belajar yang di luar sekolah selain yang ada dalam kelas. Kelompok belajar yang di luar sekolah itu pada rencana saya itu ketika malam hari Pak. Itu jadi kelompok belajar itu akan saya bagi sesuai dengan tempat tinggal anak. Oh baik, sudah. Kalau berarti rencana Ibu untuk meningkatkan prestasi belajar anak itu dengan penambahan metode belajar, tanya jawab, lalu bimbingan sore, dengan kelompok belajar di rumah. Iya, betul. Bagaimana dengan bimbingan sore? Ya, maksud saya bimbingan sore itu volumenya itu dari yang sekarang kami jalankan itu Pak, dalam seminggu itu 2 kali, mungkin dalam pikiran saya itu bisa ditingkatkan volumenya menjadi 4 kali. Ditambah dengan belajar yang sudah direncanakan di malam hari, yang dibawa bimbingan orang tua atau kakak-kakaknya di tingkat SMP atau SMA yang bisa dipercaya. Di saat mereka belajar, bisa mendampingi mereka ketika belajar itu Pak. Ya, baik, kalau memang itu rencana positifnya Ibu, apakah ada orang lain atau siapa
yang bisa membantu Ibu agar rencana Ibu itu berjalan dengan lancar? Iya Pak, terima kasih. Yang pertama itu saya pikirkan ibu kepala sekolah. Ya, ibu kepala sekolah dan guru-guru yang ada di kami di sekolah itu Pak yang saya minta bantu yang pertama. Oh, baik, berarti untuk memperlancarkan rencananya Ibu, dalam hal ini Ibu melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, apa tidak bersama dengan orang tua juga? Iya, dan orang tua juga. Ya, Pak. Oke, baik. Kalau memang itu rencananya Ibu, kira-kira Ibu sendiri ini kapan komitmennya Ibu bagaimana untuk melaksanakan rencana itu? Iya, itu yang kampanye itu hasil konsultasi saya ke ibu kepala sekolah dulu Pak. Setelah hasil konsultasinya ada jawaban dari ibu sekolah dan ibu kepala sekolah setuju, maka saya akan secepat mungkin, berarti minggu depan saya akan sudah mulai dengan pengelompokan yang seperti rencana itu. Saya mencobanya dalam sebulan, baru bagaimana hasilnya bisa direfleksikan kembali ya. Oke. Baik, Ibu, karena itu komitmennya Ibu, kira-kira tanggung jawabnya nanti itu dalam pelaksanaan itu tuh, kira-kira tanggung jawabnya Ibu atau komitmennya Ibu bahwa untuk melaksanakannya itu setelah konsultasi dengan Ibu kepala sekolah, jangka waktunya itu 1 minggu Bu ya? Iya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya Ibu ya? Baik, kalau gitu harapannya saya bahwa apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan itu. Okay? Nanti saya akan menunggu jawaban hasil konsultasi dengan Ibu kepala sekolah biar Ibu bisa mulai melaksanakan rencana Ibu dengan tanggung jawab dan komitmennya Ibu sendiri ya. Terima kasih banyak Pak sudah. Oke, terima kasih banyak juga sama-sama Ibu. Kerja semoga kita tetap semangat diberkati Tuhan gue. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas kembali untuk kembali ke kelas. Oke. Selamat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Hal pertama yang akan saya sampaikan ketika saya mengamati proses coaching antara Ibu Oli dengan Ayon, yang pertama adalah tujuan dari kegiatan coaching pada hari ini adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Tadi Ibu sudah mengungkapkan identifikasi masalah yang dihadapinya. Ibu juga sudah menyampaikan rencana perubahan metode pembelajaran. Dengan rencana tindak lanjutnya, Ibu melaksanakan kegiatan bimbingan sore hari, membentuk kelompok belajar di rumah, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua murid. Ibu juga sudah mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk memulainya agar tujuan dari coaching ini dapat tercapai. Bapak dan Ibu guru yang hebat, semoga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah kita sampaikan. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, sekian kegiatan coaching kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu atas